Al-Quran imam kami semua. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Imam kami semua. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. 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 Sekali lagi. Imam kami. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan. Nyalakan HP-nya. Quran imam kami. Al-Quran pedoman. Semua. Al-Quran petunjuk. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. 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 Takbir. Sallu ala Nabi. Kita kalau bawain aksi bela Islam, ingat 411 jangan 212. Betul? Betul? Saya mau tanya, nikmat tidak bersatu, nikmat tidak bersaudara. Hati-hati, saudara. Saya ingatkan semua di sini bahwa PKI ini, saudara, dulu di tahun 55 sampai tahun 65, saudara, itu mereka punya slogan-slogan anti-Islam. Mereka kalau lihat santri-santri pakai sarung, kiai pakai sarung, habaib pakai sarung, pakai jubah, apa mereka bilang? Ini kadal gurun semuanya. Yang sekarang ini mereka singkat jadi kadrun sudah. Bukan, itu bukan baru sekarang. Hanya orang-orang tua kita yang hidup di tahun 55 sampai 65. Tanya kakek-kakek kita, tanya orang tua kita, bagaimana dulu tahun 55 sampai 65 sudah. Sampai di situ, apa mereka bilang sudah? Bahwa Islam itu agama pendatang. Itu PKI dulu gitu. Ada surat-suratnya, ada surat kabarnya terang. Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Al-Quran itu buku pendatang. Saudara, nggak sampai di situ mereka sebarluaskan untuk benci Arab, anti Arab, masuk Arab. Saudara, kenapa mereka sedemikian rupa? Karena mereka komunis, ateis, anti Tuhan. Nah, bagaimana supaya orang-orang tidak bisa menerima Islam? Diserang Arabnya dulu, saudara.
saya akan ajak umat Islam semuanya untuk bangkit, kita lawan, kita berjihad, tegakkan kebenaran. Takbir, takbir, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu. Takbir, takbir. Al-Quran imam kami semua. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, imam kami semua. Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, imam kami. Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan. Nyalakan HP-nya. Quran imam kami. Al-Quran pedoman semua. Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita kalau bawain aksi bela Islam, ingat 411 dengan 212. Betul? Betul? Saya mau tanya, nikmat tidak bersatu, nikmat tidak bersaudara. Saudara, kenapa mereka takut dengan aksi 411 dengan 212? Karena hasilnya mereka lihat sendiri. Akibat aksi 411 dan aksi 212, saudara, rezim tidak bisa melindungi Ahok saat itu, saudara. Nggak bisa. Kalau sekarang ada yang bilang presiden KW-KW di dalam pilpres dan pilkada, presiden sudah KW-KW dalam waktu pilkada 2017 di Jakarta, saudara. Presiden sudah KW-KW untuk memenangkan si penista agama di pilkada 2017. Bukan baru sekarang. Kalau ada yang bilang ini presiden KW-KW sekarang, lu baru bangun tidur lu. Kemarin kemana? Betul? 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 Sekarang baru sadar, iya ya, ternyata presiden begini-begini. Lu kemarin tidur. Baru ada bingung,
nyariin Habib Rizik mana, Habib Rizik ye lu kangen. Nah kemarin kita berjuang dicaci maki, betul. Kita protes pemerintah dibilang teroris, betul. Kita lawan pemerintah saudara dibilang ekstremis, betul. Kita udah kasih tahu dari dulu kalau NKRI mau selamat maksulkan Jokowi bubarkan PDIP. Dikasih tahu nggak paham. Akhirnya sekarang tuh ya media bakal lagi rasain, betul betul betul. Nah, sekarang kalau dia media bakal lagi bagaimana? Jangan pisahin. Ngapain lu pisahin? Saudara, saya mau tanya semua, adu domba hukumnya apa? Jawabnya kompak tuh. Masa lu adu domba nggak tahu hukumnya? Ayo nih orang jalan kesadaran nih, adu domba hukumnya apa? Yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia, adu manusia, adu setan. Adu domba haram, adu manusia lebih haram, adu setan wajib. Setan saudara, sekarang setan lagi berkelahi, lu gelar tikar, bikin kopi, tonton. Udah nggak usah pusing-pusing, setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Sekarang dia media lagi pada berantem. Saudara, yang satu bilang tolong rakyat kami dizalimi. Kan 10 tahun lu yang nikmatin, betul? Betul. Sekarang pakai playing victim, kita dizolimi kemarin lu yang zolim. Betul? Betul? Makanya tunggu, lu jangan turun-turun lagi lo. Saudara, nggak apa-apa, mahasiswa kita bela, guru kita bela, petani kita bela, tapi jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para politisi busuk, betul? Jangan sampai turunnya kita ditunggangi oleh para oligarki busuk, betul? Kalau perjuangan mahasiswa yang murni, buruh yang murni, kita sebagai rakyat akan bela dan dukung habis-habisan, betul? Setuju? Takbir! Takbir! Jadi sekarang pura-pura jadi korban, lu kemarin kemana 10 tahun? Anda yang menikmati, Anda yang mendukung, Anda yang ambil untungnya. Nah sekarang begitu Anda tidak akur, ngajak-ngajak rakyat diadu domba untuk ribut, betul? Lu hadapin sendiri, hadapin sendiri. Setuju gak? Setuju gak? Ini yang gua ngomong paham gak lu? Setan lagi berantem, tahu gak? Tahu setannya? Jangan lu nanya, dia setannya siapa? Gua jawab, di penjara lagi. Ya lu mau gue di penjara lagi? Gue di penjara nggak ada yang bawain nasi uduk dari sini. Tega lo, bawain ke kirimin nasi uduk, lontong sayur, asinan. Ya Allah, bukan nggak bisa masuk, lu nggak berusaha. Ya kalau yang datang 1 juta juga dibukain pintu. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah jadi kalau ada yang nanya, Habib jadi kondisinya bagaimana? Nggak usah khawatir. Kalau besok betul-betul kondisinya darurat, rakyat betul-betul ditindas, dizalimi, dihabisi, apalagi ulama dan kiai yang diganggu, saya yang akan ajak umat Islam dimanapun berada, mari kita jihad. Takbir! Siap berjihad, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bela NKRI. Takbir! Sallu ala Nabi. Terus sedang nanya, Habib, emang demo manfaat? Oh jelas sudah. Dulu kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan ditersangkakan. Karena ada aksi 411, Ahok jadi tersangka. Istana takut sudah, karena kan kita tuntut, periksa Ahok. Karena sudah menista agama. Kemudian begitu diperiksa lah, nggak dijadikan sebagai tersangka, saudara. Kita gelar lagi itu aksi 212, saudara. Kita minta periksa dan jadikan tersangka, tangkap. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan pernah ditersangkakan. Saya ulangi, kalau tidak ada aksi 411, Ahok tidak akan diperiksa. Kalau tidak ada aksi 212, Ahok tidak akan ditersangkakan. Nah kalau begitu, demo manfaat tidak? Manfaat tidak? Kemarin nih
putusan MK mau dibatalin sama DPR, saudara. Kalau nggak ada yang turun, batal, saudara. Tapi begitu mahasiswa turun, buruh turun, umat turun, saudara, batal, nggak jadi. DPR-nya terkencing-kencing, takut. Kenapa? Karena orang turun, demo. Jadi biar tahu, di Indonesia tuh begitu. Kalau ente nggak demo, saudara, itu aturan-aturan yang merugikan rakyat jalan terus. Makanya saya mengajak sekarang rakyat, kalau ada aturan yang merugikan rakyat, yang bertentangan dengan syariat, yang membahayakan negara, turun. Dan di medsos, saudara, berisik di medsos, berisik di medsos. Hak lewat HP Anda semuanya. Serang siapapun yang membahayakan negara, serang siapapun yang menghina ulama dan habaib, serang siapapun yang adu domba umat, serang keputusan apapun yang menindas rakyat kecil. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, kalau kita bergerak semua secara masif, mereka nggak bakal berani macam-macam, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ngerti semua? Alhamdulillah. Jangan takut untuk menyuarakan hak, jangan takut, saudara. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, saudara, kadang-kadang saya miris melihat pejabat kita, rezim kita diprotes. Ini pajak sudah terlalu tinggi, pajak ini mahal, rakyat nggak mampu, turunin dong pajaknya. Subsidi dicabut, subsidi BBM dicabut, subsidi buat nelayan dicabut, subsidi buat petani dicabut, subsidi buat perkebunan dicabut. Nah, sekarang kita minta tolong dong, subsidinya jangan dicabut, itu kan hak rakyat, itu bukan hadiah dari pemerintah. Apa jawab presiden, saudara? Mereka bilang, mereka katakan sengaja subsidi kami cabut supaya rakyat mandiri. Subsidi dicabut supaya rakyat mandiri. Ya, kalau begitu, saudara, saya sih setuju aja. Jadi dicabut supaya rakyat mandiri, beli pakai uang sendiri, nggak ada bantuan lagi. Saya setuju. Nah, supaya adil, saudara, pemerintah juga mesti mandiri. Setuju gak? Setuju gak? 80% saudara pendapatan Indonesia saat ini dapatnya dari pajak. Kita jangan bayar pajak. Supaya apa? Supaya mandiri. Supaya pemerintah. Setuju gak? Setuju gak? Ya bukan, kalau mandiri-mandirian juga boleh. Cabut subsidi supaya rakyat, yaitu saudara, mandiri. Ya, jangan bayar pajak, biar pemerintah sendiri itu mandiri juga. Mampus sekalian. Saudara, saat ini supaya Anda tahu, lebih dari 80% APBN kita itu diambil dari pajak, saudara. BUMN kita bangkrut, negara gak punya penghasilan, nikel kita dibawa lari ke Cina, tambang-tambang kita diambil oleh asing. Lalu dari mana negara ini tetap bisa gaji pegawai, tetap bisa gaji guru di sekolah, tetap bisa menggaji TNI dan Polri? Dari pajak. Kalau rakyat tidak bayar pajak, saudara, bangkrut ini negeri. Nah, karena rakyat yang menjamin, saudara, keberlangsungan ini negeri, bagi-bagi dong. Cara baginya bagaimana? Subsidi jangan dicabut, itu hak rakyat, duit dari rakyat untuk rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Saya bukan ngajarin orang nggak bayar pajak, bukan, saudara. Saya setuju ambil pajak dari rakyat, silakan, tapi jangan dikorupsi dong. Ambil pajak dari rakyat, silakan, tapi subsidi jangan dicabut dong. Ambil pajak dari rakyat, silakan, tapi berikan itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Betul? Takbir. Nah, jadi jangan kaget ya kalau ada yang nanya, Habib, kok Maulid ceritanya pajak? Saudara, Maulid semacam ini kita cerita soal Nabi. Bicara Nabi, bicara syariat. Bicara syariat untuk kemaslahatan umat. Nah, kalau kita bicara siapa Nabi? Nabi pembela umat, saudara. Nabi nggak mau umatnya disusahin. Nabi nggak mau umatnya, saudara, ditipu-tipu. Bahkan Nabi sudah berdoa,
di zaman beliau. Catat ini doa saudara. Jadi kalau ada yang sekarang bilang, Habib kita nggak boleh itu sumpahin pejabat-pejabat brengsek, siapa bilang? Tahu salah satu doa Nabi bunyinya bagaimana saudara? Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaih wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Itu doa Nabi saudara. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an, barang siapa yang mengurusi urusan aku punya umat, artinya dia jadi penguasa, dia jadi pemegang ketentuan, pemegang kebijakan saudara, menjadi pemerintah. Barang siapa yang ngurus aku punya umat, fasyaqqa alaihim, dia bikin susah aku punya umat, fasquq alaih, bikin susah lagi dia ya Allah. Doa siapa tuh? Doa siapa tuh? Sebaliknya kata Nabi, man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang ngurusi aku punya umat, farafiqu bihim, dia baik sama umatku, dia santun, dia ramah, dia mudahkan aku punya umat, farfuq bihi, mudahkan urusan dia ya Allah. Ini doa Nabi 15 abad yang lalu saudara. Jadi jangan kaget kalau acara tabligh begini saudara, kita juga tegur pejabat-pejabat yang bikin susah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya nih hadir, umat Nabi bukan? Umat Nabi bukan? Kalau anda dibikin susah oleh para pejabat, Nabi ridho tidak? Nabi ridho tidak? Tapi kalau anda dibahagiakan oleh pejabat, Nabi senang tidak? Takbir. Jadi nggak usah khawatir, para habaib, para kiai semua akan tetap bersatu dan tetap akan membela umat. Walaupun kami bukan pejabat, kami bukan tentara, kami bukan polisi, kami nggak punya partai, enggak, kami nggak punya kekuatan politik ataupun ekonomi, enggak, kami hanya punya al-i'timad Allah, kami berpegang teguh kepada Allah. Enggak usah khawatir saudara, nggak usah khawatir, para ulama yang lurus, para kiai yang lurus, para habaib yang istiqamah, semua tidak akan pernah meninggalkan umat Islam. Makanya saya minta bantuan semua umat di sini, jaga supaya kiai dan habaibnya jangan dipecah belah. Sebab kalau habaib kiai dipecah belah, hancur ini umat semuanya, betul? Begitu saya mau tanya semua sekali lagi, siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga NKRI, takbir. Jadi jangan bosan, anak-anak muda jangan bosan. Kalau ada putusan-putusan pemerintah saudara yang bikin susah rakyat, yang menyinggung syariat saudara, atau bisa membahayakan negara, protes. Baik itu dengan demo, baik itu lewat medsos, protes. Jangan diam saudara, jangan diam. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan, lawan segala bentuk keadilan, apapun resikonya. Laumata laim, walaupun sedunia mencaci maki kita saudara, tidak ada urusan. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan pernah takut berjuang di jarum Allah. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan saudara. Nah sebagai penutup acara ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, nah, saya minta nanti saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi untuk bersama-sama kita membawa qasidah kisah Rasul. Setuju tidak? Rame-rame semua ikut membawakan qasidah. Setuju tidak? Itu qasidah sebetulnya ada 33 bait. Kalau kita bacakan semua bisa 40 menit baru selesai. Tapi cukup dibaca 4 bait saja yang sudah masyhur di tengah masyarakat. Setuju? Setuju? Nah, di sini tim hadroh boleh ngiringi. Mana tim hadrohnya? Ada tim hadroh? Ya, tim hadroh siap-siap iringi. Semua cukup ikuti, yaitu apa yang dibaca oleh Habib Muhammad bin Hadi. Kita baca rame-rame dengan khidmat, dengan penuh cinta kepada Nabi. Karena sengaja kisah Rasul ini saya buat Pak Bu ya, supaya anak-anak kecil kita ini gampang hafal, tahu siapa ayah Nabi, siapa ibu Nabi, siapa kakek Nabi, siapa paman Nabi, siapa istri Nabi, siapa putri Nabi, bagaimana perjuangannya,
Bahkan kalau kita baca 33 bait itu saya buat dari Nabi lahir sampai Nabi wafat ya ikhwan. Bagaimana perjuangannya 13 tahun di kota Mekah, bagaimana perjuangannya di kota Madinah, bagaimana perang-perang yang terjadi di zaman beliau, semua kita uraikan. Akan tetapi yang masyhur selama ini hanya 4 bait saja. Nah, untuk mengalap berkah saudara dari Allah Subhanahu wa taala, dari keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama. Dan di tengah-tengah daripada qasidah ini kan ada selawat. Saat dibaca selawat, bacalah selawat rame-rame dengan penuh semangat. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Rahatil adyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyar tashdu bilayalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Sallallahu ala Semua selawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh
baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan oleh Allah sebagai baldah thayyibah, dijadikan oleh Allah sebagai negara yang berkah, yang sejahtera rakyatnya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita para pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanat, pemimpin yang sayang kepada rakyat, pemimpin yang membawa Indonesia dalam keridhaan Allah. Dengan berkat surat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para habaib dan para kiai serta umat disatukan, dipersaudarakan, dikuatkan barisannya, diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi surat Al-Fatihah secara khusus kita mohon kepada Allah agar semua para mujahidin di penjuru dunia dimenangkan oleh Allah, khususnya para mujahidin di Palestina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua mujahidin di Palestina diberkahi perjuangannya, diberikan kemenangan dan dimerdekakan, yaitu bangsa Palestina dan negerinya, khususnya Al-Masjidil Aqsa dikembalikan ke pangkuan umat Islam. Kita mohon kepada Allah dengan mukjizat surat Al-Fatihah agar Israel dan sekutunya semua dihancurkan. Siapa saja yang membantu Israel, Zionis, saudara, agar dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.